Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, yang mana pada kesempatan ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini akan diberikannya berkah dan rahmat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tidak lupa-lupa mengucapkan rangkaian selawat dan salam yang kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang untuk membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, dalam satu riwayat dikatakan yang sangat mendalam sekali, yang harus kita renungkan, bahwa pada suatu hari pernah datang kepada Nabi Malaikatul Jibril untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqah wa amal ma syi'ta fa innaka majziyum bih." Itulah kata Malaikatul Jibril kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksud beliau, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia? Beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Nabi Allah, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, hiduplah sekehendakmu, maka sesungguhnya kamu akan mati. Itulah keadaan kita di atas dunia ini. Berapapun lamanya hidup kita, tapi ujung-ujungnya hidup ini akan diakhiri dengan kematian. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu bahwa para nabi dan rasul yang Allah panjangkan usianya adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Itu nabi-nabi yang panjang usianya sampai 1000 tahun. Tetapi walaupun usianya sampai 1000 tahun, masa 1000 tahun itu tetap berjalan. Dan sekarang sudah lewat, dan mereka sudah tidak lagi ada di atas dunia ini. Apalagi kita pada zaman sekarang ini, yang Nabi sendiri mengatakan, umur umatku, kata beliau, antara 60 dengan 70 tahun. Apalah artinya masa 60 tahun atau 70 tahun? Itu masa yang sangat sekelip mata sekali. Masa yang sangat sedikit dan sangat cepat berlalunya. Andaikan kita tidak berhati-hati dalam mempergunakan umur dan usia tersebut, maka kita akan tertipu oleh masa dan perjalanan waktu. Maka dengan itu, kaum muslimin yang berbahagia, dikatakan oleh Jibril kepada Nabi, "Isma syi'ta fa innaka mayitun." Hiduplah sesukamu, tapi pada suatu hari nanti kamu akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Artinya, selama kita hidup, berbuatlah, beramallah,
siapkanlah bekal untuk akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Demikian Allah berfirman dalam Al-Quran, carilah olehmu bekal, dan bekal yang paling baik itu adalah bertakwa kepada Allah, yaitu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Kita manusia makhluk yang berakal, orang-orang yang Allah berikan akal dan pikiran, diajaknya bertakwalah kepadaku. Artinya kerjakanlah perintahnya dan tinggalkan larangannya selama kita masih ada di atas dunia ini. Nah, ini pesan yang pertama yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarraqah. Cintailah apa yang patut kamu cinta sesukamu di atas dunia ini. Tapi ingat bahwa pada suatu hari nanti kamu akan berpisah dengan dia. Kaum muslimin yang berbahagia, apakah yang patut kita cinta di atas dunia ini? Yang pertama, keluarga kita, termasuk anak, istri atau suami kita, semua keluarga yang kita cintai. Yang kedua, harta kita, yaitu harta benda yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah pangkat, kedudukan, dan jabatan kita. Itu yang menjadi dasar yang dicintai oleh manusia dalam kehidupannya di atas dunia ini. Tetapi ingatlah, semuanya itu pada suatu hari nanti dia akan berpisah dengan kita. Kalau tidak kita meninggalkan dia, tidak mustahil dia yang lebih dahulu meninggalkan kita. Dan ini sudah menjadi hukum alam, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan keluarga, betapa orang cinta kepada keluarganya, segala-galanya diberikan, apa yang diminta diberikan karena cintanya kepada keluarganya. Tetapi ingatlah, pada suatu hari kalau kamu tidak meninggalkan dia terlebih dahulu, maka dia akan meninggalkan engkau. Apakah dia meninggal dunia atau dengan cara yang lain-lainnya, pasti akan berpisah dengan dia. Demikianlah keadaannya dengan kecintaan kita kepada harta. Hari ini harta kita, besok menjadi milik orang lain, itu tidak mustahil. Demikian juga dengan kedudukan kita, pada hari ini kita duduk di sana dan besok mungkin orang lain. Maka ini harus kita renungkan. Sebelum kita berpisah dengan yang kita cintai itu, maka hendaklah kita mengikat tali, mengikat buhul dengan mereka. Kalau betul kita cinta kepadanya, dunia ini adalah fana, tidak kekal dan tidak abadi. Yang abadi itu adalah kehidupan akhirat. Maka kita ikatkan tali kita dengan yang kita cintai itu, bukan saja kita bertemu di dunia, tetapi juga harus dapat kita bertemu dengan dia nanti di akhirat. Sebagaimana kita ada di dunia ini bersama-sama, begitu juga hendaknya nanti di akhirat kita akan bersama-sama dengan yang kita cintai itu. Kaum muslimin yang berbahagia, maka dengan itu cintailah, tapi ingat bahwa kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Itu pesan yang kedua. Yang ketiganya, Jibril katakan kepada Nabi, wa'mal masyita fa'innaka majziyum bih. Bekerjalah dalam hidup dan kehidupan kamu di dunia ini. Tetapi ingat, setiap apa yang kamu lakukan akan dibalas oleh Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan, walaupun kecil sebesar debu, Allah akan balas dengan kebaikan. Dan kebalikannya, barang siapa yang melakukan suatu kejahatan, walaupun kecil sebesar debu, Allah akan balas dengan kejahatan, yakni dengan dosa.
berhati-hatilah berbuat dalam kehidupan kita ini. Dan buatlah apa yang kita mau. Tapi ingat, semua yang kita buat ada balasannya, ada sanksinya, dan ada perhitungannya. Tidak sembarangan kita berbuat. Setiap yang kita lakukan ada hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ia merupakan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Kalau ia merupakan suatu kejahatan, maka kita akan mendapatkan dosanya. Maka orang-orang yang beriman dalam kehidupan mereka, dia tidak melakukan sesuatu kecuali yang dilakukannya itu adalah barang yang bermanfaat, yang berguna untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk orang lain. Sehingga menjadilah kita menjadi orang yang bermanfaat. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, khairun nas ma yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Jadi hidup kita bukan manfaat untuk diri kita saja seharusnya, bukan manfaat untuk keluarga kita saja seharusnya, tetapi juga hidup kita ini harus bermanfaat bagi orang lain. Justru itu, taburkanlah kebaikan dalam kehidupan. Semoga kita akan dapat petik hasilnya nanti untuk kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, itulah 3 pesan yang diberikan Jibril kepada Nabi kita, yang barangkali akan jadi pelajaran dan pengajaran bagi kita dalam kehidupan kita ini. Bahwa apapun yang kita buat, ujung-ujungnya kita akan menemui ajal. Apapun yang kita cintai, ujung-ujungnya kita akan berpisah dengan dia. Dan apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berkeyakinan, tentulah kita akan melakukan yang terbaik, melakukan yang paling cocok dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan jadi amal saleh bagi kita. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.